sama dua siswa luar biasa ya. Eh, Mereka baru lulus ya. Selamat untuk Davinsa sama Syama. Terima kasih Pak. Ya, mereka lulus dari SMK Negeri 1 Brno jurusan DKV dengan menorehkan prestasi yang luar biasa. Oke, seperti apa prestasi yang mereka eh, dapatkan? Nanti kita coba tanyakan. Tapi sebelumnya saya coba ceritakan ya. Davinsa ini yang sana, Davinsa ini adalah jago dalam dunia dunia gambar dan berhasil meraih prestasi juara pertama untuk Jawa Timur ya, dan bisa tembus ke nasional. Nah, sedangkan Syama ini dia tertarik dalam dunia animasi 3 dimensi. Nah, dan ada hal yang bikin dia kecewa ya. Dia sangat tertarik dulu di dimensi, tetapi kok nggak ada pada saat angkatan mereka itu UKK animasi. Oke. Seperti apa nanti ceritanya, nanti kita bisa bincang-bincang. Oke, selamat datang Davinsa sama Syama. Oke, luar biasa ya. Jadi mereka ini adalah tamu yang luar biasa. Oke, pertama untuk Davinsa, selamat untuk Davinsa sudah bisa meraih juara LKS. LKS bisa diceritakan jenjangnya apa waktu itu, di mana, tanggal berapa? Jujur saya sih nggak nyangka ya Pak ya. Iya. Dapat juara di LKS tingkat nasional ini juga. Iya. Soalnya kayak bener-bener nggak mungkin gitu loh Pak. Iya. Oke. Nah, jadi saya ikut lomba LKS itu nggak dari kemauan saya sendiri juga. Iya. Karena juga disuruh juga kan. Mm-mm. Terus habis itu ya udahlah saya coba gitu ikut lomba. Saya awal mula ikut lomba LKS itu di 2025. Ya, 2025 ya. 2025. Oke. 2025 di kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah, itu kan saya ikut lomba pertama kali LKS langsung di tingkat kabupaten kan. Iya. Dan syukurnya saya tembus ke provinsi. Iya. Habis itu saya lanjut ke provinsi. Provinsi kan tuan rumahnya kan di Malang kan Pak? Di Malang. Nah, jadi ya syukur juga di tingkat provinsi kemarin di tahun 2025 saya dapat nomor 7 sejatim. Nomor 7 sejatim. Jujur itu dari bimbingan juga udah kayak mati-matian Pak. Iya. Bener-bener berat banget menurut saya kalau saya pribadi. Iya. Terus di tahun 2026 saya ikut lagi LKS. Oke, berarti kedua kalinya ya. Ya, kedua kalinya. Dan syukurnya juga di tingkat provinsi itu lolos Pak. Lolos ya. Oke. Habis itu bimbingan lagi lah itu. Jadi ini bimbingan bener-bener perjuangan banget Pak. Kan itu bimbingan pas puasa kan Pak ya? Iya. Nah, jadi saya tidurnya itu pasti sehabis sahur. Iya. Sehabis sahur tidur, terus pas adzan zuhur itu saya baru bangun gitu Pak. Terus di jam 1 sampai jam 2 itu kita Zoom buat bimbingan. Iya, iya. Nah, Iya. saya kan dibimbing dari Prof Desain kan, dari Kediri Pak. Jadi di jam 1 sampai jam 2 selama 1 jam itu ada Zoom buat nyampain materi apa yang harus dikerjain, terus batas waktunya kapan. Nah, habis Zoom dari jam 1 sampai jam 2 itu langsung ngerjain Pak. Iya, iya. Sampai jam setengah 2 atau deket sahur lagi Pak. Jadinya bener-bener kurang tidur juga Pak, jujur. Tapi itu bener-bener perjuangan banget. Dan alhamdulillahnya juga di provinsi kemarin Iya. saya lolos juara 1 Jawa Timur. Jadi langsung lanjut ke nasional. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata perjuangan Davinsa ini tidak hanya sekali ya, 2 kali. Waktu dia kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi mungkin ini sebagai strategi ya, karena sudah bisa sudah mengetahui kegagalan pada saat kelas 11. Nah, iya Pak. Dan akhirnya bisa diselesaikan pada saat kedua kalinya di Malang kemarin ya. Nah, jadi sebenarnya waktu itu karena kan kamu sudah paham kelemahanmu di mana waktu itu, akhirnya sebenarnya apa yang membuat kamu itu kayak seperti kamu bisa menang? Apa yang mungkin dibandingkan dari lawanmu sendiri di yang barusan kemarin?
Kalau dari saya sendiri ya Pak ya, Iya. dari segi visual sih Pak, saya pede kalau punya saya itu lebih rapi dan Iya. minimalis gitu. Iya, iya. Dan untuk poin-poinnya juga saya udah pede kalau poin-poin yang harus dimasukin di desainnya saya udah Iya. masukin semua. Wow. Itu yang buat saya lebih pede gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Selamat ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah namanya Syama ya. Jadi kalau Da Vinci itu dari 12 di cafe 1, kemudian Syama itu adalah kelas 12 di cafe 2. Jadi beda ya. Ini beda beda bidang minat ya. Ini sangat senang dalam dunia gambar, dia senang dalam dunia 3D ya, dan dia sangat tertarik dalam dunia animasi. Oke, Syama, ini kita mungkin berangkat dari film ya. Kemarin Iya, kan oke. kalian baru selesai Festival film. festival film ya. Dan ini adalah uji kompetensi keahlian untuk di kafe membuat film. Jadi sudah kelima atau keenam ya? Masih ingat? Sekarang festival film ke-5 kalau saya. 5 ya? Kelima ya. Nah, Ke-6 Pak, sorry. Hmm? Ya ke-6. keenam ya. Nah, jadi Da Vinci ini kelompoknya meraih juara pertama film terbaik. Ya, selamat dulu ya untuk Da Vinci ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Setelah LKS dan ternyata juga film terbaik dengan berjudul 1653 mdpl tentang menjadi kelas manusia. Oke, nanti kita coba tanyakan nanti seperti apa nanti filmnya dia. Dan kemudian juga Syama meraih juara kedua ya Iya. dengan judul film. Monster The Last of Revenge. Oke. Dan uniknya, nah, jadi film mereka ini dapat juara 2. Sayangnya tidak meraih juara pertama. Ya mungkin karena ada poin yang dilihat dari tim juri gitu ya. Dan saya sangat bersyukur baru kali ini 5 kali festival ya. Akhirnya ada juga siswa yang bisa mengkombinasikan film itu dari video biasa dengan animasi, apalagi tiga dimensi. Luar biasa itu. Tangan untuk untuk Syama ya. Padahal sebenarnya ya dia sangat tertarik, tetapi waktu itu tidak ada guru mungkin yang misalnya yang intens untuk mengajari dia untuk di animasi. Jadi dia sebenarnya belajar otodidak. Luar biasa nih, keren ya. Nah, Syama, sebenarnya kamu tertarik animasi itu sebenarnya semenjak kapan sih sebenarnya? Sebenarnya udah dari SMP. Ya. Karena dulu tuh kayaknya keren kalau belajar animasi. Jadi saya suka di sini tuh karena kan dulu waktu di SMP saya tahu kalau di SMK ini ada di cafe yang pelajarannya itu ada animasinya. Langsung Oke. saya daftar di sini. Oke, ya jadi semenjak SMP dia sebenarnya sudah sangat tertarik di di animasi ya. Animasi. Tapi waktunya mungkin kamu karena masih baru mengenal animasi waktu itu, apakah kamu sudah bisa membedakan ini 2 dimensi, ini 3 dimensi, dan kamu lebih tertarik ke 2 dimensi atau 3 dimensi waktu itu awalnya? Awalnya pokoknya yang penting animasi saya tertarik. Semuanya saya pelajari. Oh, gitu ya. Libas, Pak. Oh, iya, Libas. iya. Nah, waktu itu berarti kamu mungkin tertariknya itu apakah dari melihat nonton film kartun kah atau apa waktu itu? Awalnya tertarik kan? Iya, awalnya itu dari film kartun. Film kartun ya? Film kartun apa waktu itu yang kamu senang? Kalau untuk teknik animasinya itu saya paling suka itu The Amazing World of Gumball. Karena itu animasinya satu in stop motion, Iya. animasi 3 dimensi, animasi 2 dimensi. Ketiga-tiganya itu disatuin jadi satu film animasi. Oh gitu ya. Wow, dibuat jadi digabungan dari 3 dimensi ya. Luar biasa ini. Nah, jadi kemudian waktu itu kamu kan buatnya di film judulnya waktu itu apa? Monster The Last of Revenge. Ya, jadi dia itu bisa diceritakan film yang kamu buat itu tentang apa, kemudian kamu buat filmnya itu seperti apa tekniknya pada saat kamu menggabungkan dengan animasinya. Oke, jadi pertama-tama itu ceritanya mengenai seorang anak yang Iya. dibully. Karena dia dibully, dia memiliki energi negatif, jadi
seorang monster memberinya kekuatan untuk membalaskan dendam. Iya. Oke. Jadi untuk taktiknya? Pertama kita video setiap scene lalu upload lalu kita edit di After Effects. Di After Effects itu kita bakalan buat CGI sama particle effect sama apa namanya VFX. Jadi semuanya itu kita satuin di After Effects. Wow, luar biasanya. Dari belajar sendiri otodidak, dia bisa membuat suatu film yang sangat futuristik ya. Jadi saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur akhirnya bisa ada juga karya karya anak DKV sendiri yang bisa membuat film yang sehebat itu ya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian waktu itu kira-kira apa sebenarnya kendala yang paling utama waktu itu pada saat kamu membuat film itu? Sebenarnya kendalanya apa? Kendala itu di koordinasi antar kelompok, Pak. Oke. Jadi kan kalau setiap kelompok koordinasinya gampang, maka filmnya akan berjalan lancar. Tapi karena saya kan buat kostumnya, iya, butuh 2 mingguan kalau nggak salah. Itu kan tinggal satu minggu kan, ngebut harusnya. Tapi karena ada imposter lah ya kita bisa bilang. Jadi filmnya itu kayak macet gitu, jadi kurang apa namanya? Maksimal. Ya, kurang maksimal. Maksimal ya. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya mungkin di kendala ini ya, mungkin di personalnya ya. Jadi karena memang kalau dalam pembuatan project film itu memang dibutuhkan chemistry yang sangat sangat kuat. Jadi harus kalau bisa kelompoknya itu yang benar-benar klop ya. Iya. Jadi punya misi yang sangat yang sama seperti itu ya. Jadi untuk sebenarnya kalau semisal waktu diulang kembali, sebenarnya kamu pengennya satu kelompok sama siapa supaya bisa membentuk satu film yang sangat keren? Yang pastinya sih harus ada videografi ya, karena videografer. Karena aku tuh lemahnya di videografer ya. Lemahnya soal angle itu aku lemah. Tapi untuk editing sama VFX aku masih lumayan bisa? jago. Iya. Oke. Pokok Pak saya, Pak. Oke. Nah, jadi seharusnya tadi kalau dikombinasikan antara Davinsa sama Syama itu sangat luar biasa ya. Syama dalam dunia editing dan teknologi animasi, sedangkan Davinsa ini sangat lihai dalam angel yang pas dalam pengambilan videonya ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kembali ke ini, Davinsa ini kan kemarin itu dapat juara pertama. Saya sebenarnya bisa kamu ceritakan sendiri sedikit sebelum nanti saya ada tanyakan satu hal itu terkait film nanti. Ceritanya itu seperti apa? Jadi film kita ini mengadopsi dari kayak dapat referensi dari novel yang bernama 3726 MDPL karya Nuri Winasari. Rinjani ya itu ya? Rinjani ya. Jadi kan kita kan kayak ini novel kan belum ada filmnya kan. Kenapa kalau kita nggak buat film? Siapa tahu menarik gitu kan. Nah, habis itu ya udah kita baca kan, ulang-ulang. Walaupun nggak semua alurnya kita pakai, tapi sebagian besar itu kita dapat referensi dari sana. Untuk filmnya sendiri ini dibuka sama manusia bernama Rendra Ardian. Itu menyukai seorang wanita yang bernama Adisa Yunda. Jadi ceritanya nih, Rendra ngechat si Adisa selama 3 tahun, tapi nggak pernah terbalas, Pak. Memang dicuekin misalnya gitu ya. Nah, nggak pernah terbalas kan selama 3 tahun. Nah, itu ngechatnya juga cuma ngucapin selamat ulang tahun. Jadi isi chatnya cuma di tanggal 26 Juni itu pasti ngechat selamat ulang tahun gitu. Tiap tanggal 1 Juni dari tahun berapapun itu. Nah, habis itu di tahun keempat chatnya dibalas, Pak. Pas dia ngucapin ulang tahun itu. Terus singkat cerita,
adalah beberapa momen yang membuat si Rendra sama si Adisa itu dekat secara langsung gitu Pak. Dari ketemuan di taman, terus sampai ngobrol-ngobrol gitu lah Pak. Nah habis itu ada di mana titik Rendra itu mau berencana gitu Pak, mau nembak si Adisa, tapi diajak puncak lah dia, mau ditembak pas di puncaknya. Oke. Nah pas akhirnya si Rendra itu ngajak si Adisa puncak ke Gunung Penanggungan Pak, di ketinggian 1653 mdpl. Iya. Nah diajak tuh. Nah pas perjalanan pun itu ada beberapa kendala Pak. Jadi keinget masa lalunya, masa lalu Adisa sebelum sebelum dia dekat sama si Rendra kan. Iya. Nah akhirnya pas puncak di gerbang pendakian Gunung Penanggungan, dia itu di apa namanya, masa lalunya itu nyusul Pak. Oke. Si orang dua itu. Iya. Akhirnya masa lalunya nyusul, terus Adisa endingnya balik ke masa lalu. Tapi Rendra nggak ngebatalin buat puncak. Dia tetap melanjutin puncak sendiri. Oke. Gitu Pak. Wow, Menarik. luar biasa ya. Jadi kira-kira ini luar biasa menarik ya, pesannya sangat kuat ini ya. Apa kira-kira pesan yang sangat kamu sampaikan dari film yang kamu sampaikan ini? Di film ini Pak, di endingnya ada pesannya Pak. Iya. Tonton. Jadi ya udah tonton. Tapi saya kasih tahu di sini. Jadi pesannya tuh ada di mana pas di puncak kan Rendra kan nangis Pak. Iya. Nah pas Rendra nangis, dia itu berkata gitu Pak. Dan pada hari itu bumi dan langit ikut merayakan serta mengajarkan bahwa sebesar apapun cinta kita terhadap manusia, tetap sisakan ruang tabah dan ikhlas. Wow. Bukan karena dia siapa, tapi karena dia manusia. Wow. Keren ya. Dalam kata lainnya itu ya, cinta itu tidak harus memiliki, cukup kita juga harus kita kagum dan biarkan dia bahagia bersama yang lain di sana gitu ya. Itu Pak. Itu kata-kata hiburan ya untuk yang bagi putus cinta ya. Oke, jadi apa namanya? Jadi pesan yang sangat kuat ya. Jadi apa namanya? Di sini juga kita apa namanya? Dapat pesan bahwa apa namanya? Kita juga harus tetap mencintai alam, yaitu gunung ya. Kita harus coba apa namanya? Tetap mencintai alam dan apa namanya? Tetap mengutamakan mencintai alam seperti itu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya ada sebenarnya yang sangat mendukung pada saat di film itu. Apa kira-kira? Apa? Nah, dan nanti saya coba bertanya, kenapa memilih apa namanya itu menjadi apa namanya? Karena sangat kuat. Apa kira-kira? Apa ya Pak ya? Apakah itu kisah nyata Anda? Jujur itu lebih ke faktor kelompok sih Pak. Oh, itu kelompok ya. Nah, jadi si Bagus kan udah punya pacar. Oke. Terus dia juga pernah ada kisah gitu. Oh gitu, jadi sangat mendalami ya. Nah, terus di sisi lain saya kan juga habis patah. Oh iya. Saya nggak mungkin masa lalu Pak, tapi ini ya emang saya habis patah gitu Siapa Pak. ya? Oke, jadi sangat-sangat makanya mendalami. saya ambil itu Pak, ambil buku itu. Oke. Terus itu Pak, kemarin itu habis penayangan banyak yang DM saya buat kayak nggak terima sama endingnya Pak. Iya, saya juga gitu. Endingnya itu kayak seperti terlalu piye ya. Itu nanti kalau mungkin harus belajar lagi ya pembuatan skenario ya, supaya tidak terlalu piye ya, terlalu apa namanya? Kecewa ya Pak. Terlalu mematahkan ekspektasi. Jadi mungkin apa namanya bisa belajar lagi. Nah, tapi sebenarnya ya yang sangat kuat ya kalau saya pribadi ya pada saat menonton itu sebenarnya yang sangat mendukung itu sebenarnya salah satu backsound itu sangat melekat. Salah satu lagu kan? Apa itu? Kayak relate gitu kan Pak? Apa namanya? Kita itu pakai 3 lagu Pak. Apa itu? Yang satu About You,
yang satu Abadi, Ya. sama yang satu lagi Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah di About You sendiri Ya. kita filosofiin sebagai seseorang yang mengagumi. Jadi About You kan artinya kan tentang kamu gitu Pak. Oke. Jadi ini ibarat lagunya si Rendra lah. Oh Rendra iya ngagumi iya. si Adisa dengan lagu About You-nya itu kayak ya itu tentang kamu. Iya iya iya. Terus Nah, di Abadi Pak, lagu Abadi kan kayak ibaratin orang yang susah move on kan Pak, belum bisa move on sama masa lalu. Iya, Kita iya. ambil itu, kita pasangin ke Adisa, Adisa Ayunda. Soalnya dia kan belum bisa move on juga kan sama masa lalunya. Iya iya. Terus Kota Ini Tak Sama Tanpamu itu ibarat lagu yang seseorang itu belum siap ninggalin pasangannya. Jadi ini sangat cocok sama Lintas Satria yang jadi masa lalu Adisa Ayunda. Itu lah, Pak. Oke, jadi sebenarnya yang saya bilang yang sangat berkesan itu adalah judulnya yang About You. Itu sangat-sangat terkesan. Apa yang membuat kamu bisa memilih itu di ending ceritanya? Itu kan di ending cerita ya? Di ending cerita. Di ending cerita. Iya, itu sebagai Itu- prolog dan juga ending juga, Pak. Itu kamu memilih lagu itu ambil seketika itu atau sudah dari lama nanti pengen bikin backsoundnya itu? Atau Kalau baru- misal kita bicara dalam lingkup film ya Pak ya. Ya. Emang About You itu saya buat film itu. Soalnya kan ini mengisahkan tentang si Rendra Ardian, Oh. tentang seseorang yang dikagumi, About You gitu Pak. Iya, iya. Kalau dibicara di lingkup luar film, saya suka banget sama About You. Itu lagu favorit nomor 1 saya Pak. Oh, makanya sangat-sangat mendalami film itu karena memang dia itu lagu kesukaannya. Jadi sebenarnya awal saya ini lagu apa? Aku nggak pernah saya dengarkan gitu. Tapi kok sangat dia bisa bisa membangun suasana dari cerita itu luar biasa ya. Jadi itu yang sangat berkesan saya itu backsoundnya itu About You. Dan saya baru pertama kali dengar ya. Ini Pak, mungkin ada rencana Pak. Ya, Kalau semisal emang film saya rame gitu Pak, ya. Bikin series. bikin series Pak. Bikin series. Lanjutan. Oke, lanjutan berarti yang part 2, part 3 gitu. Part 3. Oh, Tapi ini gitu. judulnya kan yang 1653 MDPL kan tentang gunung. Iya, Iya. Lanjutnya tentang pantai Pak. pantai. Nol Oke. lanjut. Jadi masih ada kelanjutan dari cerita itu, masih ada hubungannya atau bagaimana? Nah kalau di 16MDPL rencana saya itu mau nyeritain dari sisi perspektifnya si Adisa. Oh, Jadi gitu. kan kalau di 1653 MDPL si Adisa Perspektif. kan kesannya kayak jahat banget kan. Iya. Habis kayak welcome ke Oke. si Rendra kok malah ditinggalin sama si masa lalu. Oke. Sedangkan mereka kan yang lihat Iya. belum tahu kan kayak kenapa sih Adisa bisa Ah. putus sama si Lintang, Oke. ada apa gitu. Oke. Jadi biar gak kesannya jahat gitu Pak Adisa. Oke. Nah, kemudian ini saya tanyakan lagi ya. Dari film yang kemarin itu kan filmnya itu masih saya coba tanya ke audiens ya, menurut pendapat kalian tentang film terbagus ini ya. Ada yang berpendapat terlalu singkat karena memang durasinya dibatasi ya. Iya, Maksimal 7 menit ya. Nah, jadi anak-anak itu banyak yang berpendapat kurang panjang. Nah, kalau semisal kalian mau bikin film yang lebih panjang seperti itu, pengennya kamu Da Vinci itu kalau mau bikin ceritanya itu mau ditambahi seperti apa, dan kemudian apa yang pengen kamu tambahkan dari teknik-teknik pengambilannya supaya nanti filmnya itu jadi lebih bagus lagi. Karena kan kita kan tidak boleh cepat puas ya, walaupun kita mendapatkan juara pasti masih ada sesuatu sisi lemah dari film kita. Nah, kira-kira nanti yang kamu pengen buat supaya dia lebih bagus lagi filmnya selanjutnya apa kira-kira? Mungkin kalau melanjutin sih Pak ya. Kalau melanjutin ya dari durasi kita tambahin, Iya. terus kita push lagi konsep ceritanya. Oke, Biar oke. lebih detail, lebih ngena dan lebih bisa dicerna gitu Pak. Oke. Maksudnya kemarin kan ya emang agak bersingkatan juga kan. Iya. Tapi namanya juga film pendek kan Pak. Ya. Nah, mau gimana lagi 7 menit itu durasi maksimalnya. Iya. Jadi ya itu durasi maksimalnya. Kalau dibuat lebih panjang sekitar 1 jam atau beberapa 2 jam lah maksimal. Ya mungkin dapat ngabisin waktu banyak kan Pak. Iya, iya. Ngabisin tenaga, waktu dan biaya juga. Iya, betul. Tapi di sisi lain kita juga bisa mencurahkan kayak dari teknik pengambilan, editing secara maksimal gitu Pak. Iya.
Terus mungkin kalau yang sangat pengen saya buat ya Pak ya, Ya. film yang saya kolaborasiin sama CGI. Apa itu CGI? Ayo. Oh, oke, ini Itu, kombinasi Pak. yang luar biasa ini. Mantap. Keren. Jadi Ini. kan kita bisa kombinasiin dari film romance, Oke. tapi kita balut dengan action. Action. Oke. Oke, Nah. betul. Luar biasa. Oke. Keren. Kerjasama, Ini kerjasama. saya tunggu nanti kolaborasi antara Da Vinci-nya. Ini duo yang punya idealis yang sangat berbeda ya, tetapi kalau digabungkan nanti bisa menghasilkan film yang sangat keren. Tapi Oke. tunggu dulu Pak, kan Iya. gak ada personel. Siapa tahu teman-teman ada yang mau casting gitu Pak. Join, Join. join member. Oke. Yang mau berminat jadi pemeran atau apapun yang bisa mendukung filmnya grup baru ini, nanti kalian silakan daftar ya. Siap. Oke. Tulis di komen. Tapi katanya ini saya dengar-dengar Da Vinci ini sudah punya kayak mau membentuk suatu tim ini. Nanti Iya, Pak. kalau nanti kan mau bikin ada project film. Iya. Ya. Namanya itu Remoy MP4. Kalian bisa search di IG aja. Remoy MP4. Oke, sudah bikin IG sendiri Sudah ya? satu Pak. Tapi itu jujur saja belum maksimal. Oke. Karena satu kendala kamera. Mhm. Soalnya kita kan nggak ada kamera pribadi Betul. juga kan. Iya, iya. Jadi kita nyewa, dan kamera kemarin tuh nyewanya itu kayak ya lumayan biaya. Betul. Terus kamera yang kita sewa kurang cocok buat videonya. Oke, Bukan oke. kameranya yang jelek ya Pak, tapi Hmm. kameranya yang kurang cocok buat video gitu Pak. Iya, iya, iya. Terus ada beberapa scene juga itu yang pakai HP, jadi nggak konsisten pakai kamera gitu Pak. Jadi Oh, bukannya oke. kurang. Wow, luar biasa ini. Jadi ini timnya ini masih terbentuk ya, mungkin masih baru nggak sampai 1 bulan ya. Udah 1 bulan Pak. Sudah 1 bulan ya, dan semuanya itu anggotanya itu siswa-siswa satu angkatan di DKV ya. Ada yang di DKV 1, di DKV 2 ya. Kira-kira ada berapa orang sekarang timnya itu? Udah 9 Pak. 9 ya. Wow, luar biasa ya. Ada yang berbakat dalam dunia Angle fotografi, videografi, Oke. terus sama editing juga ada. Terus Wow. talent juga ada Pak. Tapi Oke. kita mungkin butuh talent Pak, soalnya sekarang. Thailand ya. Talent. Oke. Tapi kita masih kurang. Oke, bisa disebutkan siapa saja anggota timnya itu? Yang pertama jelas saya sendiri sih Pak. Ya. Terus yang kedua itu ada Randy. Ya, Ketiga ada Fadil. ya. Keempat ada Aldo. Kelima ada Lubna. Lupa. Keenam ada Nadia. Ketujuh ada Bunga. Kedelapan ada Armando. Kesembilan ada siapa ya Pak? Lupa saya. Siapa? Fardani? Iya, Fardani. Fardani. Kok Fardani nanti lupakan? Parah. Tapi enggak Pak, soalnya Fardani itu baru saja mau join gitu Pak. Oh, masih tergolong baru join Masih ternyata. baru, makanya kita agak lupa gitu loh Pak. Oke, Dava nggak ikut? Dava Fairer enggak. Oh gitu, oke. Dan Syama nih nggak direkrut ini, katanya Belum. sudah. Bukan, tapi belum aja Belum aja Pak. Belum aja buat yang 3D. 3D. Oke. Kalau ada bisa join. Oke. Oh, karena mungkin ide filmnya masih belum ada yang Yang 3D. memerlukan 3D, masih belum ya. Oke, nanti. Pasti pekerjaannya juga kan lumayan Iya. lama juga kan Pak. Oke. Jadi kita mau buat film yang lebih enjoy dulu gitu. Oke, yang selnya gampang dulu gitu ya. Wow. Tapi nanti saya mau buat 3D sih Pak. Saya suruh Rodi Pak ini sama. Oke. Udah Rodi lagi guys. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman ya, jadi ini kombinasi yang luar biasa nih. Jadi kalau semisal nanti kalau mereka tuh benar-benar nanti kedepannya nanti join, ini wow luar biasa. Bisa nanti menghasilkan film yang luar biasa. Ternyata karena Da Vinci ini sangat suka menggambar karakter apapun. Dia pintar bikin sketsa karakter mau anime dan lain sebagainya ya, banyak ya. Kemudian nanti Syama bisa membuat Menjadi kenyataan. sketsa itu menjadi dalam bentuk 3D, luar biasa ya. Dan akhir-akhir ini kalian disuruh buat bikin profil DKV. DKV yang membuat Saya buat animasi 3 Nah, itu dimensinya. kita Dimensi. kolaborasi Pak. Kolaborasi. kolaborasinya ya. Oke. Nah, menurut Da Vinci tentang 3D setelah karakter yang kamu buat, kamu gambar secara 2 dimensi, terus setelah dibuat 3D, bagaimana pendapatmu? Jujur ya Pak ya, saya kan agak tolol 3D. Iya, iya. Jadi ya, damn gitu Pak, kok bisa gitu loh Pak. Saya juga tolol desain ya. Oke, Ya pokoknya kayak kok bisa gitu loh Pak.
jadi karakter yang benar-benar hidup. Kalau 2D kan mungkin ya kurang hidup gitu Pak. Iya benar-benar. Wow, luar biasa ya. Bisa gerak gitu Pak. Oke, nah kemudian saya mau tanyakan apa tadi? Nah ini Syama nih, Syama nih nggak saya ngajak ngobrol dari tadi nih. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang membuat kamu mungkin yang buat kamu kecewa selama belajar di SMK ini? Kenapa nggak ada UKK animasi saat angkatan saya? Kenapa? Kenapa nggak ada? Kakak kelas, adik kelas ada loh ya. Kenapa angkatan saya nggak ada? Pak, saya bersyukur loh Pak, saya nggak bisa animasi. Saya Pak. menyesal. Nah, apa-apaan ini? Jadi guys ya, kakak ini kan angkatan kalian masuk tahun berapa ya? 2023. Iya, 2023 ya. Jadi hampir setiap tahun itu selalu ada UKK tentang animasi ya. Mulai dari kelas kalian ya, ada animasi 2 dimensi, bahkan ada dulu kakak kelas kalian lagi itu UKK-nya itu 3 dimensi juga ada sampai mulai dari angkatan 2019 itu biasanya selalu ada animasi 3D kemudian 2 dimensi. Nah waktu itu nggak tahu ya kenapa waktu itu nggak tahu kenapa penyebabnya kok bisa angkatan kalian tidak dibuat animasi ya. Apa mungkin karena ini ya, kebanyakan mereka itu tidak senang dengan animasi, mereka seperti trauma gitu ya. Akhirnya Padahal diputuskan. animasi itu seru loh. Apa yang kalian gak suka dari animasi? Animasi bagaikan game buat saya. Animasi bagaikan neraka buat saya. Apa yang kalian benci dari animasi, teman-teman? Oke, saya mau. Gini, saya coba tanya nih. Syama kan sebenarnya kan sangat tertarik dalam dunia 3 dimensi. Iya. Dan itu pun sebenarnya tidak maksimal diajarkan oleh guru begitu ya. Iya. Kamu belajar otodidak. Nah, kamu apa pendapatmu kepada mungkin teman satu angkatanmu, mungkin adik kelas mungkin tergolong ini ya, bisa dikatakan kurang tertarik ya dalam dunia animasi. Tanggapanmu apa kira-kira? Ayolah animasi, masa gua sendiri? Buat meta baru Pak. Iya. Padahal animasi itu seru loh. Kalian nggak nonton Jumbo apa? Oke. Jangan buat animasi kayak One for All. Parah. Oh iya, Marvel ya. Parah Pak. Iya. Ayolah, bikin Iya. animasi itu yang bagus sekalian. Belajar sungguh-sungguh. Oke. Ini ibarat Jumbo yang bikin Syama, One for All yang bikin saya Pak. Ya kayak gitu sih. Nah, jadi bisa dikatakan dari satu angkatan kalian itu sekitar ada 70 ya mungkin ya. Nggak sampai 70 ya. Jadi yang tertarik animasi itu sebanyak bisa dihitung ya. Dan salah satu yang paling tertarik dengan animasi hanya Syama. Sebenarnya mungkin kalau Da Vinci itu terpaksa mungkin gitu ya untuk mempelajari ya, karena untuk mendukung ini ya. Nah, sebenarnya yang membuat Da Vinci itu kayak kurang tertarik mendalami animasi itu apakah karena sangat sulit atau bagaimana? Kalau saya sih mungkin dari toolnya Pak. Jadi kan toolnya kompleks banget kan. Oke. Jadi kayak ngerasa ribet. Gak ribet kok guys, gak ribet sumpah. Tapi kalau kan ada 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi masih bisa ya menggunakan After Effects ya. Masih bisa Pak. Masih bisa ya. Kalau masuk ke dunia 3D mungkin akhirnya jadi Saya sebagai penikmatnya aja Pak. Kalau 3D Pak. Oh, Kalau 3D saya penikmat penikmatnya udah cukup Pak. wow. Oke. Nah, kemudian untuk Syama nih. Kamu itu kan belajar otodidak. Iya. Nah, kamu itu belajar dari YouTube kah atau apa biasanya? Iya. Biasanya saya lihat tutorial YouTube. Pertama-tama itu kalau saya pengen buat animasi, ya tentu saja buat alur cerita, buat storyboard. Iya. Karena ini project saya
kolaborasi sama Davin buat profil di cafe. Iya. Storyboardnya dari dia, animasinya saya yang kerjakan. Lebih mudah karena sudah ada storyboard. Tapi terkadang dia itu sesuaikan kamu dah. Terserah kamu buat bikin apa. Kan saya Is. itu Pak biar kreatif kan Pak. Soalnya ini kan Oke. nggak ada ketua tim gitu Pak. Iya, Kita tuh iya, ngerjain iya. kolaborasi bareng. Jadi nggak ada paksaan Berikan buat saya yang inspirasi ngatur. dong. Oh ya, kalau mungkin kalau Syama sendiri mungkin kendala di ini ya, kendala dalam pembuatan ide cerita dan bikin storyboard begitu ya. Kalau ide cerita sih ada. Ada. Angle-nya itu loh Pak. Kalau urusan angle itu saya parah. Oh ya, kayak ini ya, masih ini ya. Kurang belum lah. bisa mendapatkan angel yang pas begitu ya. Oke. Tapi memang itu ya, dalam dunia project itu memang kan harus banyak kolaborasi dan kerjasama yang ini ya. Jadi memang harus dibutuhkan kemampuan untuk komunikasi dan kerjasama yang baik dengan yang lainnya. Jadi kadang kan sangat-sangat tidak boleh ini ya berdiri sendiri ya, harus saling bisa kerjasama. Nah kemudian untuk Syama sendiri pada saat kamu bikin film itu, setelah melihat komen dari juri ya, Iya. kan ada di satu sisi memang ada ini ya, ada pujian dari sang juri ya, tetapi ada juga hal-hal yang mungkin jadi titik kelemahan dari filmnya. Sudah paham apa yang di oleh juri? Kira-kira apa yang mungkin yang kamu pengen perbaiki supaya nanti untuk kedepannya bisa buat film yang lebih keren lagi nanti? Tentu saja seperti kata saya tadi, videografer harus ada dalam satu kelompok. Mm-mm. Lalu talentnya juga harus ekspresif dong kalau acting. Oke. Wow. Jadi itu yang paling kelemahan dalam film saya itu teman-teman. Oke. Lihat deh. Master of Revenge. Paksa banget. Oke ya. Promosi. Oke teman-teman ya, nanti kalian bisa cek di ya Monster of Blast of Revenge. Offense. Dan seperti ini ya, ada ini link YouTube kemarin itu ya, kan ada ya? Iya. Itu saya share itu ke grup guru-guru multimedia ya, dan mereka itu responnya sangat positif sekali. Sangat-sangat apalagi yang tentang monster itu, mereka tuh sangat tertentu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Wow, jadi saya punya kebanggaan tersendiri. Wah, murid saya dari SMK Buno bisa membuat yang luar biasa seperti ini. Keren. Tapi jujur sih Pak, saya pas lihat filmnya kemarin pas di penayangan, kayak wah, kok bisa gitu Pak? Awalnya kan pas efek taruhnya kan Pak, Iya. aksinya kayak bener-bener kayak sing gitu, langsung skeptis Pak saya. Kok saya skeptis, skizo Pak saya. Skizo, kok bisa sampai skizo? Jadi kayak bocil lagi ya. Nah, saya habis nonton kan di kamar mandi Pak, itu langsung saya gerak sendiri Pak. Serius Pak. Membangkitkan inner child kita guys. Nah, Berarti mungkin ini Syama dulu ini ya, waktu kecil itu sangat menyukai film-film kayak Power Rangers gitu ya. Super Sentai, Kamen Rider, Hashball. Tonton ya. Wow, luar biasa ya. Berarti nanti mungkin kedepannya nanti pengen buat film yang sampai Pengen sih. bikin film futuristik seperti itu ya. Kayak apa yang film sekarang yang kayak film Transformer. Itu kan sebenarnya itu kan 3D itu ya. Itu sebenarnya 3D. Kan? Menggunakan 3D ya. Iya. Nah, itu pengen punya ini Pengen seperti itu. tapi harga RAM sekarang lagi naiknya. Ayolah turunlah. Bagaimana saya bisa beli PC kalau harga RAM naik? dikitin lagi Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi gini ya, mungkin juga mungkin harapan dari Syama untuk mendukung kamu untuk supaya mendukung kamu supaya bisa membuat suatu film yang lebih bagus, pasti perlu juga untuk menyupport kamu untuk membuat film itu. Apa kira-kira kedepannya yang perlu kamu butuhkan untuk supaya kamu bisa PC sama kamera. wow, Iya luar kan? biasa ya. Speknya yang bisa di-spill, speknya yang mungkin yang sangat mumpuni untuk supaya mendukung
pekerjaanmu? Ya speknya sih Gak usah spill pak. Iya, Yang guys. penting tinggi. Oh. Gitu loh pak. Nah soalnya kan tingginya itu kan kita bisa tahu. Iya, seharusnya tinggi, tapi karena sekarang RAM lagi mahal-mahalnya, ya nggak bisa beli PC aku. Kira-kira berapa sekarang? Kalau RAM. sekarang berapa? Dulu RAM 32 itu cuman 2 sampai 3 jutaan. Sekarang nyampe nyentuh 5 sampai 6 jutaan. Wow. Gila kalian. Oke. Uang dari mana? RAM itu saja yang 32 GB sampai 5 juta Iya, sampai 5 juta, 6 6 juta juta. ya. Itu Kan- aja DDR4 loh. DDR4. DDR5 bagaimana lagi itu? Oke, nanti kita doakan ya nanti Syama nanti supaya bisa impiannya Amin, terwujud ya, bisa mendapatkan PC yang mumpuni. Dan bagi kalian yang berminat untuk mendukung Syama untuk bisa membuat film luar biasa, transfer ke rekening ini ya. Donasi pak. Sudah dibuka rekeningnya belum? Ada buku rekening. Sudah ya. Tadi dicantumin pak. Nanti saya komen di video ini. Oke, luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah ngobrol panjang ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol luar biasa ya tentang prestasi dua anak ini ya. Kira-kira kalian punya pesan nih untuk anak-anak adik-adik kelas kalian nanti yang mau mau masuk. Ini kan kalian sudah keluar, kemudian ada anak SMP yang mau masuk ke SMK. Kira-kira apa pesan kalian untuk supaya mereka? Tapi dulu. Mungkin siapa dulu pak? Saya masih mikir soalnya. Oke. Sama bisa? Ayolah belajar animasi. Animasi itu seru loh, guys. Teman-teman, daftar ke sini belajar animasi. Jadi teman saya. Kan kalau Oke. ngobrol animasi kan kalau nggak sefrekuensi kan nggak nyambung kan. Masa saya bicara sendiri? Ayo belajar Oke. animasi di SMK Negeri 1 Borno. Oke, gitu ya pesannya sama ya. Ke DKV lah supaya kita nanti bisa belajar animasi sangat-sangat seru. Jadi kalau semisal kalian nanti bisa nanti hubungi Syama. Kalau bertanya animasi pasti kalian nanti akan diberikan arahan ya. Oke, kalau udah bisa. Kalau saya, Ya. satu saja pak. Oke. Di kafe asik. Oke. Di kafe asik. Guru-gurunya asik, serius. Seru. Gak seformal itu, bener-bener friendly banget. Jadi kalian cocok banget ke di kafe. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan ragu untuk ke DKV, pasti akan seru. Kalian bisa jangan takut. Oh nanti saya salah jurusan. Kalian potensi kalian apapun, kalian bisa kalian besok di sini. Mau jago. Kalau semisal kalian tidak jago komputer atau jago gambar, kalian bisa memanfaatkan kalian dalam dunia seni musik dan juga acting dan lain sebagainya. Kalian bisa gak usah khawatir ya. Kalian Intinya di potensi kafe itu multitasking pak. multitasking, Apa aja multimedia, bisa. Seru pokoknya. semua kalian bisa explore di sini. Oke, itu saja ya. Yep. Oke, kita cukup. Terima kasih untuk Davinsa, untuk Syama sudah berbagi inspirasi ya. Selamat untuk kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan cita-cita kalian. Dan sebentar lagi nanti kalian mau kuliah ya. Iya. Oke, kuliah di mana nih, Davinsa? Kalau saya alhamdulillah kemarin di SNBP keterima di UN. Wow, selamat ya untuk Davinsa di Universitas Negeri di Surabaya UPN Apa nggak jurusan. tanya pak, prodinya apa? Prodinya apa? Jelas DKV pak. Jiwa Wow. ini DKV sih. Di kafe. DKV. Oke. Nah, sedangkan untuk Syama juga mau kuliah? Ya, tapi dekat-dekat aja saya di STTM Sumberjo. STTM Sumberjo. Dan di kafe juga karena di kafe seseru itu. Nah, Oh, DKV juga ya? Iya, di Oke. kafe. Di kafe. Oke. Dan akhirnya ya, karena kan selama ini ya dari multimedia atau mungkin DKV itu biasanya kalau kuliah itu biasanya itu melenceng gitu. Ada yang ambil jurusan PAUD lah, ada yang jurusan bahasa Indonesia. Seperti itu. Akhirnya ada juga yang tetap benar-benar kuliah di DKV, yaitu kalian itu. Dan juga sudah ada kakak sekalian yang sudah sudah DKV di di UPN, di Unsura. di mana? Unsura. Suraya. Jadi sudah ada. Jadi semoga nanti kedepannya
siswa-siswa kita itu tidak salah jurusan ya, supaya tetap membuat DKV itu semakin berjaya. Oke, terima kasih untuk Davinsa, untuk Syama, jangan kapok-kapok ya datang di podcast kita. Kita bisa bertemu kembali nanti mungkin tahun depan atau 5 tahun kemudian kalian sudah menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Pak, next sama Pak Reski, Pak. Pak Reski, Pak. Harus Pak Reski, Pak, hostnya, Pak. Pak Reski mana, Pak Reski? Oh, Pak Reski. Atau kalau Pak Reski nggak mau jadi host, saya yang jadi hostnya Pak Reski, Pak. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, sama pesan untuk Pak Rizky. Nah, ini pasti banyak ini unek-unek ini. Coba. Pak Rizky, jangan terus-terusan kata-kata hari ini di setiap pelajaran. Ingat teman aku ada yang nggak masuk karena Pak Rizky. Tertekan dia karena kata-kata hari ini, Pak. Jadi jangan terus-terusan lah, Pak. Kasihan dia. Siapa itu temannya kira-kira? Ya ada lah. Nggak bisa perlu Ada lah di-spill. pokoknya. Nggak bisa diceritakan ya. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ada pasti. Kenapa dulu animasinya jarang untuk diajarkan, Pak? Kenapa, Kayaknya Pak? kecewa berat sih, Pak, ini, Iya, Pak. kecewa saya. Karena itu saya belajar otodidak. Nah. Kecewa saya. Jadi sebenarnya Pak Rizky itu adalah sebenarnya sudah tahu ya. Iya. Dia sebenarnya guru animasi yang sangat lama. Jadi sebenarnya itu mau 2 dimensi, 3 dimensi, Pak Rizky itu adalah ahlinya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu akhirnya ternyata kalian tidak diajari gitu ya. Padahal sebenarnya itu ahli, sangat ahli. Kalau semisal waktu itu mungkin bisa didukung dengan komputer lab yang mumpuni, kalian nanti bisa sebenarnya diajari. Sebenarnya Pak Rizky itu sangat top. Jadi jangan kecewa ya. Oke, gitu aja. Ada pesan lagi untuk Pak Rizky? Udah enggak? Oh, sudah. Mas Oke, Rizky. udah bisa. Kalau saya nggak ke Pak Reskinya sih, Pak. Apa? Sama anak-anak yang kalau mau diajarin Pak Reski. Oke. Nah, Apa tuh, Mas? Pak Reski kan sering debat. Oke. Oh. Iya kan? Iya, Sering iya. kan open Setuju, debat gitu kita. setuju. Oke. Soalnya apa? IQ-nya Pak Reski itu udah di atas rata-rata. Oke. Oke. Jadi IQ kita itu nggak bakal bisa, Pak. Kayak ngalahin IQ-nya Pak Reski atau Mm-mm. nggak kayak ngimbangin IQ-nya Pak Reski juga. Oke. Jadi saya punya satu saran aja buat Oke. teman-teman. Apa Apa itu? Apa itu? Kalau semisal Pak Reski open debat, Oke. kalian jawab aja sepakat. Singkat. Singkat. Biar enggak terlalu panjang. Nah, panjang pun mungkin kelar 2 menit atau 1 menit, Pak. Kalau semisal kalian mau nambah ya nggak apa-apa. Tinggal jawab Tapi aja. kalau gini loh, Pak, itu pasti 2 jam, Pak. Kalau jawab lagi pasti 5 jam, Pak. Pokoknya Sepakatin aja. Sepertinya Setuju. Sepertinya Davinsa sudah bisa membaca pikirannya Pak Rizky ya. Kayaknya sudah bisa memahami karakternya Pak Rizky ya. Jadi supaya tidak memperpanjang debat, mau sesempurna apapun pendapat kita itu pasti akan dicari kesalahannya. Makanya cukup sepakat aja. Cukup sepakat, Pak. Udah aman. Ingat adik-adik kelas nanti ya kalau diajarin Pak Rizky. Oke, sikap-sikapnya luar biasa nih obrolan kita nih, bisa kalau kita diperpanjang bisa sampai berjam-jam ini ya. Oke, kita tutup podcast kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, Bye. sampai jumpa.